persamaan linear satu variabel. Ya, di sini disingkat dengan PLSV, adalah persamaan matematika yang melibatkan satu variabel dengan pangkat 1. Persamaan ini dapat ditulis dalam bentuk AX plus B sama dengan 0, di mana A dan B adalah konstanta dan X adalah variabel yang ingin dicari. Dan ini seperti contohnya, ini A ini sebagai konstanta, X sebagai variabel, dan B ini sebagai konstanta. Next. Ya, ini untuk cara penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel, kita dapat menggunakan metode substitusi atau eliminasi. Metode ini digunakan untuk menyelesaikan soal persamaan linear satu variabel. Di sini ada contoh soal 4x min 3 sama dengan x plus 6. Ini turun 4x, ini x-nya ini loncat pagar jadi min, jadi 4x min x sama dengan ini loncat jadi plus, jadi 6 ditambah 3, terus x-nya jadi 1, 4x min x sama dengan 3x, terus ini 6 tambah 3 sama dengan 9, terus ini dicari x sama dengan 9/3 karena 3-nya ini loncat ke sini, jadi 9/3 sama dengan 3. Jadi x adalah 3. Next. Nah, di sini juga ada contoh soal lagi. Ini 2 dalam kurung 3x min 1 sama dengan 2 dalam kurung x plus 1 tutup kurung. Ini cara penyelesaiannya. 2 ini dikali air mancur. Jadi 2 dikali 3x, 2 juga dikali min 1. Jadi turun ini 6x dan ini min 2. Terus di sini ada 2 dikali air mancur juga sama seperti ini. 2 kali x sama dengan 2x. Terus ditambah 2 kali 1 sama dengan 2. Ini turun 6x min 2 x, karena ini loncat jadi min. Terus ini kan 2-nya ini loncat jadinya plus. Jadi dipisahin, x-nya di bagian kiri yang cuma konstanta kanan. Jadi ini 2 tambah 2 kan, ini gara-gara loncat pagar jadi positif. Ini 6x min 2x sama dengan 4x. Ini 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini cari x sama dengan 4/4 karena ini 4-nya loncat pagar, jadi 4/4 sama dengan 1. Jadi x sama dengan 1. Nah, ini kemudian ada latihan soal. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan linear dua variabel. Jadi SPLDV ini merupakan dua persamaan dari linear dua variabel. Jadi ada x sama y gitu ya. Untuk dua persamaan linear dua variabel mungkin hanya ada satu pasangan adalah x dan y yang memenuhi kedua persamaan. Menghitung caranya itu ada dua cara, yaitu menggunakan substitusi dan menyamakan koefisien. Pertama kita menggunakan substitusi. Jadi saya mau substitusi. Jadi saya punya contoh soal di sini 4x plus 3y sama dengan 6 dan 5x tambah 6y sama dengan 6. Jadi kita mau mencari x-nya terlebih dahulu gitu kan. Saya mau pakai yang persamaan pertama dulu. Jadi dia tuh x-nya ke kiri, tetap di kiri. Nah, 4-nya pindah ruas kanan. Nah, ini kan berarti kan plus ya. Enggak sih, maksudnya dari kiri ya ke bawah ke samping itu jadinya bagi. Jadinya 6/4 dikurang 3y per 4. Nih min 3y itu min 3y itu karena sebelumnya plus 3y terus pindah ruas ke kanan jadinya min 3y per 4 sama dengan 6 gitu ya. Nah terus habis itu keduanya kita masukkan ke persamaan kedua. Jadi x-nya ini kan tadi udah ketemu tuh. Nah kita masukin, jadi 6 dikali 6/4 dikurang 3y per 4. Nah itu 6/4 sama min 3y per 4 nya itu dalam kurung. Nah terus di luarnya ditambah 6y sama dengan 6. Nah untuk terus kita kali kali pelangi dulu kan. 5 kali 6 berapa? 30, benar. 30/4 dikurang 3 kali 5 berapa? Min 3 kali 5 maksudnya 5, jadinya berapa? 15y per 4. Nah 5 dikali
5 dikali 6 berapa? 24. Jadi 24Y sama dengan 6. Ini yang sama dengan 6-nya itu nggak bisa karena dia sama dengan 6 ya adik-adik gitu kan. Terus kedua ruas itu sama-sama dikali 4. Jadi yang ruas kiri dikali 4, yang kanan dikali 4 gitu kan. Nah jadi maksudnya gini ya. Jadi kan dikali 4 kali 4 itu tuh kan kayak kali pelangi gitu lagi kan. Nah jadi 4 kali 30 dibagi 4 itu tinggal dicoret aja 4 sama 4 nya. Jadi masuk gitu 4-nya ke dalam itu. Ya ntar penjelasannya saya pakai manual deh. Nah terus habis itu yang sebelahnya 4 kali min 15 terus dibagi 4. Nah terus 4 kali 6 kan ya 24 lah ya, 24 Y. Terus 6 kali 4 24. Nah, terus di sini kita udah dapat hasilnya nih. 30 min 15 Y tambah 24 Y sama dengan 24. Terus min 15 Y tambah 24. Cara ngitungnya gini, kita punya utang 15. Terus kita bayar 24. Sisanya berapa? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, 9 kan. Nah, di sini plus 9. Kenapa plus? Karena duit kita lebih banyak daripada utangnya. Jadinya plus 9-nya sama dengan 24 per min 24 min 30. Kenapa min 30? Karena 30-nya kan tadi ada ruas kiri. Pindah ruas ke kanan jadinya min 30 gitu kan. Nah terus habis itu di bawahnya 9Y sama dengan min 6. Kenapa min 6? 24 dikurang 30. Kita punya uang cash 24, punya utang 30.000. Berapa sisanya? Kurang 6.000 kan? Jadinya min 6 kurang 6.000-nya. Jadinya Y sama dengan min 6 per 9. Kenapa per 9? Karena sebelumnya 9-nya di kiri pindah ke kanan jadi per. Min 6 bagi 9. Ini dua-duanya sama-sama bisa kita bagi 3. Yang atas dibagi 3, yang bawah bagi 3. 6 bagi 3 berapa? 2 benar. Yang 9 bagi 3 berapa? 3, iya benar. Jadi hasilnya adalah Y-nya udah ketemu, jawabannya adalah min 2 per 3. Oke lanjut, sorry tadi saya ngeblank. Nah, tadi kan baru ketemu Y-nya aja. Nah tadi nih kan jadi ini kan tadi soalnya yang X sama dengan 6 per 4 min 3 Y per 4 sama dengan 6 ya kan. Jadi itu kita samain aja penyebutnya 4 langsung. 6 dikurang 3 Y-nya kan udah ketemu tadi, min 2 per 3. Nah itu. Terus abis itu kita langsung langsung coret aja 3 sama 3 karena bisa dicoret kan. Nah terus habis itu ketemulah 6 dikurang min 2. Min ketemu min apa? Plus 6 tambah 2 adalah 8. Nah penyebutnya ikut 4. Jadi 6 plus 2 per 4 sama dengan 8 per 4. 8 per 4 itu sama dengan berapa? 2. Jadi X-nya ketemu itu 2. Jadi X-nya 2, Y-nya sama dengan min 2 per 3. Mantap adik-adik. Oke kita next lanjut. Berubah ke yang kita lanjut ke yang penyamaan koefisien. Di sini saya punya soal 4x tambah 3y sama dengan 6 dan 5x tambah 6y sama dengan 6. Nah itu persamaan pertama dikali 2, persamaan persamaan kedua dikali 1. Kenapa? Karena kita mau ngilangin y-nya dengan cara apa? Dengan cara mengeliminasi. Nah itu penyamaan koefisien tuh namanya tuh. Nah jadi di sini 2 kali 4 8. 2 kali 3, 6. 2 kali 6, 12. 2 kali 3, 6. 2 kali 6, 12. Terus 1 kali 5, 5. 1 kali 6, 6. 1 kali 6 lagi, 6. Jadi di sini kan ketemu 8x tambah 6-nya sama 12. Di bawahnya 5x tambah 6-nya sama dengan 6. Ini kita kurangin nih, kita eliminasi. Apa yang mau kita eliminasi? Y-nya. Jadi kita cari x-nya dulu. 5 dikurang, 5. 8 dikurang 5 berapa? 3. 3x, 6y-nya kan hilang ya. Habis kan. Nah, terus 12 kurang 6 berapa? 6 kan. Nah, 3x sama dengan 6. Nah, terus kita pindah ruas. X sama dengan 6 bagi 3. Berapa? 6 bagi 3 berapa? DUA berapa? Berarti DUA berapa? 2. Ya benar, 2. Nah, terus habis itu kita substitusi kan. Kita substitusi ke persamaan 1 atau 2 bebas. Nah, kalau di sini saya makanya yang kedua. Jadi X-nya tadi udah ketemu kan 2. Jadi 5 dikali 2 ditambah 6 ya sama dengan 6. 5 kali 2 berapa adik-adik? Berapa? Berapa? 10 ya, benar. 10 ditambah 6 ya sama dengan 6. 6y sama dengan pindah ruas nih 10-nya jadi min. 6 dikurang 10 berapa? Punya duit 6, punya utang 10 berapa kurangnya? 4 kan, min 4. 6y sama dengan min 4. Y sama dengan min 4 dibagi berapa? Bagi berapa? 6. Ya benar. Min 4 dibagi 6 berapa? Sama-sama keduanya kita bagi 2.
min 4 bagi 2 berapa? Min 2. Min 6 bagi 2 berapa? 3 ya, berarti jadinya min 2 per 3. Terus kita buktiin nih, jadi X sama dengan 2 dan Y sama dengan min 2 per 3. Maka kita coba kita coba dua-duanya ya. Yang pertama itu kan soalnya 4X tambah 3Y sama dengan 6. Kita buktiin apakah 4X tambah 3Y sama dengan 6. Nah gitu kan, X-nya kita udah ketemu kan berapa? 2 ditambah 3 dikali min 4 kali 2 ditambah 3 dikali min 2 per 3 Y-nya kan. Jadi 4 kali 2 8 min 2 3 dikali min 2 per 3 itu 6. 3 dikali min 2 per 3 itu 2. Berarti 8 kurang 2 6. Apakah sama kayak di atas lagi yang kedua? Persamaan kedua maksudnya. 5 kali 2 10 ditambah 6 dikali min 2 per 3 berapa? 4. Nah 10 kurang 4 apakah benar hasilnya 6? 6 ternyata benar. Hasilnya 6 ternyata benar. Jadi kedua-duanya ini terbukti. Nah, kita masuk di polinomial kuadrat. Gimana sih bentuk polinomial kuadrat itu? Jadi seperti di sini ada persamaan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a, b, c adalah konstansa dengan a bukan 0 dan x adalah variabel. Persamaan disebut kuadrat karena variabelnya ax ditingkatkan menjadi pangkat 2, makanya disebut polinomial kuadrat. Gimana cara penyelesaiannya? Kita lanjutin. Nah, caranya itu ada 3. Pertama dengan penyelesaian dengan faktor, lalu dengan cara rumus kuadrat, dan yang terakhir dengan melengkapi kuadrat. Nah, cara pertama ini kayaknya kita udah bisa banget nih ya. Jadi misalnya ini ada x kuadrat plus 5x min 14 sama dengan 0. Langsung kita faktorkan saja menjadi x plus 7. Terus ada x min 2. Paham kan? Selanjutnya dengan rumus. Nah, misal nih ada x kuadrat plus 6x plus 9 sama dengan 0. Ada rumus yang paten nih, namanya rumus kuadrat, dimana x sama dengan min b tambah kurang akar b kuadrat min 4ac per 2a. Nah, ntar kita coba deh gimana. Selanjutnya ada penyelesaian dengan kuadrat melengkapi kuadrat, dimana misal ada x kuadrat min 6x min 4 sama dengan 0. Caranya itu tambahkan dan kurangkan dengan b per 2 kuadrat pada kedua sisi persamaan. Gimana cara makainya? Abis ini kita coba. Nah, di sini ada caranya ya teman-teman. Pertama kayak kita punya x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Cara pertama itu faktorisasi, ya kita paham lah langsung, yaitu x min 2 x min 3 sama dengan 0. Udah tahu kan semuanya gimana cara dapatnya? Nah, terdapat. Nah, terus kita keluarkan nih biar untuk menghasilkan nilai x, yaitu x sama dengan 2 atau x sama dengan 3. Oke. Nah, selanjutnya dengan soal yang sama, kita coba kerjakan dengan cara rumus kuadrat. Itu dari rumusnya nih, min b plus minus akar b kuadrat min 4ac min 2a. Dengan a sama dengan 1, kan a nya 1, koefisien dari x kuadrat kan 1, terus b nya sama dengan min 5, c nya 6. Kita masukkan nih 5 plus minus akar min 5 kuadrat min 4 kali 1 kali 6 per 2 kali 1. Terus kita punya 5 plus minus sama dengan 5 plus minus akar 25 min 24 per 2. Nah, terus x sama dengan 5 plus akar 1 per 2. Terus, nah, lalu kita, karena akar 1 ya 1 ya, x sama dengan 5 plus minus 1 per 2. Plus minus itu berarti kita bisa nambahin atau ngurangin. Jadi di soal ini misal 5 plus 1 per 2, 5 plus 1 6 per 2 3, jadi x sama dengan 3. Atau dikurangin 5 min 1 sama dengan 4 kan, ya 4 per 2 sama dengan 2. Jadi akar persamaan dari
persamaan ini adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan 2. Oke, paham kan teman-teman ya? Oke, lanjut ke yang ketiga ini, cara melengkapi kuadrat. Polinomial kubik. Polinomial kubik adalah sebuah bentuk polinomial dengan derajat tertinggi, pangkat tinggi, sebesar 3. Polinomial kubik ini dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan matematis yang lebih kompleks dan fenomena dalam berbagai disiplin ilmu. Bentuknya yaitu fx sama dengan ax pangkat 3 tambah bx pangkat 2 tambah cx tambah d, dengan a, b, dan c adalah koefisien dan d adalah konstanta yang semuanya merupakan bilangan real. Persamaan yang melibatkan polinomial kubik disebut persamaan kubik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyelesaian dari polinomial order 4. Langkah pertama, tentukan faktor linear sederhana dengan mengidentifikasikan faktor-faktor linear sederhana dari sebuah persamaan. Langkah kedua, buat persamaan faktor. Misalnya, jika 2x min 1 dan x plus 3 adalah faktor-faktor linear sederhana, kita bisa menulis persamaan sebagai 2x min 1 kali x plus 3 seterusnya sama dengan 0. Langkah ketiga, atur faktor-faktor sebagai 0. Setel setiap faktor sama dengan 0 dan selesaikan untuk x. Ini akan memberikan nilai-nilai x yang memenuhi persamaan. Langkah terakhir, periksa solusi. Periksa apakah solusi-solusi yang ditemukan memenuhi persamaan asli. Dalam contoh di atas, kita bisa menetapkan setiap faktor menjadi 0 dan menyelesaikannya untuk x. Sebagai contoh, 2x min 1 sama dengan 0, maka bisa diambil x sama dengan 1/2. Lalu, x plus 3 sama dengan 0, maka x sama dengan min 3. Jika 3x plus 2 sama dengan 0, maka x sama dengan min 2/3. Selanjutnya, ini adalah soal-soal untuk latihan.